Hasil lengkap BRI Liga 1 Minggu 20 Agustus 2023. Persija Jakarta gagal memetik poin penuh saat menjamu Arema FC di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 pada Minggu 20 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat, tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus puas tertahan 2-2 oleh Arema FC. Hasil ini membuat Persija berada di posisi klasmen sementara dengan 13 poin. Sementara Arema masih menjadi juru kunci dengan 3 poin. Di pertandingan lain, Persib Bandung berhasil menang atas PSIS Semarang di laga pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Jatidiri Semarang, tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya menang dengan skor 2-1 atas tim tuan rumah. Dengan hasil ini, Persib Bandung kini menempati posisi 14 klasmen dengan 11 poin, sementara PSS menempati posisi 5 dengan 15 poin. Gol dianulir, Indonesia menang atas Timor Leste. Timnas Indonesia U23 menang tipis 1-0 atas Timor Leste pada pertandingan kedua Grup B Piala AFF U23 2023 Minggu 20 Agustus 2023. Tim asuhan Sintayong langsung menerapkan permainan menyerang dan pressing tinggi sehingga Timor Leste langsung tertekan. Ramadan Sananta mencetak gol yang membuat Indonesia unggul 1-0 atas Timor Leste pada menit ke-45 setelah memanfaatkan umpan Beckham Putra Nugraha. Indonesia sebenarnya memiliki banyak peluang emas di babak kedua, namun gagal dikonversi menjadi gol. Satu gol Indonesia lewat Ramadan Sananta juga dianulir wasit karena dinilai offside. Padahal dari tayangan ulang Ramadan Sananta masih dalam posisi onside sebelum mencetak gol. Hingga akhir pertandingan tak ada gol tambahan dari Indonesia. Indonesia menang 1-0 atas Timor Leste dan masih memiliki peluang lolos ke semifinal meski harus menunggu hasil pertandingan lain. Semifinal Piala AFF meski menang tipis atas Timor Leste. Skuad Garuda Muda menghadapi Timor Leste U23 di match day kedua Grup B Piala AFF U23 2023 di Rayong Province Stadium Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0. Sekalipun menang atas Timor Leste U23, Timnas Indonesia U23 harus memenuhi beberapa syarat untuk melaju ke babak 4 besar. Syaratnya Timor Leste harus kalah dari Timnas Malaysia atau minimal berakhir dengan hasil imbang. Selain itu, peluang Timnas untuk lolos ke semifinal juga tergantung pada laga Timnas Vietnam U23, Libas Filipina U23, dan Laos U23. Timnas Filipina harus kalah ketika bersua Vietnam. Selain itu, Kamboja juga harus kalah atau minimal imbang ketika bersua dengan Thailand U23. Fergus Terni ternyata bukan pemain naturalisasi Malaysia. Ada yang menarik perhatian dari kemenangan Timnas Malaysia U23 atas Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Ada sosok Fergus Terni yang menjadi pemain kunci pada laga tersebut. Fergus Terni mampu mencetak 2 gol untuk Timnas Malaysia U23 dalam duel yang berlangsung di Rayong Province Stadium Rayong, Jumat 19 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Penampilan fisik Terni memang sangat mencolok pada laga itu. Kulit putih serta rambut pirang membuat Fergus Terni berbeda dengan kebanyakan pemain Malaysia lain. Sempat ada anggapan gelandang berusia 20 tahun tersebut adalah pemain naturalisasi. Apalagi Fergus Terni adalah pemain keturunan Skotlandia. Garis keturunan Skotlandia berasal dari sang ayah, namun setelah ditelusuri, Terni sejak kecil sudah menetap dan menjadi warga negara Malaysia. Pengamat menilai pelatih asing di BRI Liga 1 perlu mengerti kultur sepak bola Indonesia. Persiapan yang tak maksimal dialami Timnas Indonesia U23 sebelum berlaga di Piala AFF U23 2023. Garuda Muda hanya berlatih seminggu sebelum berlaga pada ajang itu. Sang pelatih Sintayong pun tak bisa memanggil semua pemain terbaik untuk mengikuti turnamen Asia Muda itu. Ada beberapa klub BRI Liga 1 yang enggan melepas para pemain andalannya. Polemik penolakan klub melepas para pemain ke Timnas Indonesia U23 ini layaknya masalah yang selalu berulang. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusaini memiliki pendapat menarik mengenai polemik yang terus berulang tersebut. Kusaini merasa para pelatih di BRI Liga 1 yang melatar belakangnya Eropa mungkin masih belum paham dengan kultur sepak bola Indonesia. Di Indonesia, turnamen di level AFF masih dianggap penting sebab sepak bola tanah air memang sejauh ini baru bisa bersaing pada level tersebut. Pratama Arhan menikahi putri anggota DPR di Jepang. Baik Timnas Indonesia Pratama Arhan menikahi Nurul Azizah Rosyade atau yang kerap dipanggil Azizah Salsa di Tokyo, Jepang. Dari kabar yang beredar, prosesi akad Pratama Arhan dengan Azizah Salsa digelar di Masjid Indonesia, Tokyo pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 13.00 waktu Jepang alias 11.00 waktu Indonesia Barat. Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi saksi perkawinan Arhan dengan Azizah Salsa di Jepang. Pratama Arhan menikah di usia kedua 1 tahun, sementara Azizah Salsa yang juga putri dari anggota DPR RI Andri Rosiade dipersunting pada umur 20 tahun.
Respon Thomas Doll setelah Persija disoraki The Jackmania. Supporter Persija Jakarta The Jackmania menyoraki Andri Tani Ardiasa dan kawan-kawan setelah diimbangi RPFC di BRI Liga 1 2023-2024. Militan tim ibu kota itu kecewa berat sebab Persija Jakarta cuma bisa bermain seri 1-1 kontra Arema FC selaku juru kunci BRI Liga 1 dalam pekan ke-9 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 20 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. The Jackmania juga menyoraki ketika antem Macan Kemayoran yang berjudul Persija Menyatukan Kita Semua diputar setelah pertandingan. Tentu saja pendukung kami kecewa karena kami memiliki kemungkinan untuk mencetak gol ketiga buat menyelesaikan pertandingan. Arema FC juga posisi terakhir di klasmen, ujar Thomas Doll dalam konferensi pers pasca laga. Supporter sampaikan unek-unek ke Ketua PSSI. 3 dedengkot kelompok supporter BRI Liga 1 2023-2024 menyampaikan unek-unek, masukan, dan kritikan kepada Ketua PSSI Erick Thohir buntut kegaduhan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Ketiganya adalah pendiri The Jackmania Tauhid Indra Syarif atau Bung Ferry, Presiden The McMahon, Okja Alim, dan founder North Legion Muhammad Olga. Bung Ferry, Okja Alim, dan Olga duduk satu meja dengan Erick Thohir dan anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga dalam pertemuan di Jakarta pada Sabtu 19 Agustus 2023. Bung Ferry merespon positif pertemuan perwakilan pendukung dengan Erick Thohir. PSSI disebutnya mesti harus menjaga keterbukaan dengan supporter. Edilson Maringga sudah kebobolan 13 gol di BRI Liga 1 bersama Bali United. Sejak direkrut Bali United, ia sudah kebobolan 13 gol dalam 9 pertandingan BRI Liga 1 2023-2024. Belum ditambah dengan 5 gol yang bersarang ke gawangnya saat menghadapi wakil Hong Kong Liman FC dalam kualifikasi Liga Champion Asia 2023-2024. Performa Maringga memang sedang naik turun, penampilannya tidak sementereng ketika masih bersama Arema FC. Kritikan pun tidak lepas dari penjaga gawang berpaspor Brazil tersebut. Kritikan tajam diberikan oleh para supporter. Bali United menginginkan Maringga diistirahatkan sejenak dan menggantinya dengan Rido Zazuli yang belum pernah bermain di BRI Liga 1 2023-2024. Rido baru bermain 2 kali musim ini, itu pun hanya masuk sebagai pemain cadangan. Persita Tangerang didemo supporter. Persita Tangerang mengalami kekalahan keempat secara berturut-turut di Liga 1 2023-2024. Atas hasil mengecewakan itu, para supporter melakukan protes langsung kepada para pelatih, pemain, dan juga manajemen. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu menelan kekalahan pada pertandingan pekan ke-9 Liga 1 musim ini saat menjamu PSS Sleman. Tampil di kandang sendiri di Indomilk Arena Tangerang Jumat 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat, mereka kalah dengan skor 2-3. Para supporter yang hadir di stadion kebanggaannya itu langsung beraksi dengan melakukan demo seusai laga tersebut. Mereka menyampaikan rasa kekecewaan dan aspirasi secara langsung di depan jajaran Persita.